Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali ya. Kita belajar lagi hari ini dengan menggunakan materi bahasa Sunda dari buku bahasa Sunda Rancage. Nah, hari ini kita akan belajar pada halaman 69 tentang rarangkeun tengah. Ya. Kita akan pelajari rarangkeun tengahnya. Kita coba lanjut halaman berikutnya. Nah, ini dia halamannya. Kita lihat, coba lihat, perhatikan anak panahnya ya. Rarangkeun tengah dina sajak nu judulna waas. Jadi pada sajak yang berjudul waas, di luhur aya kecap sumedeng jeung ngalocor. Nah, pada sajak tersebut ada kata sumedeng dan ngalocor. Ari dina sajak nu judulna tina jendela ya, dan pada sajak yang berjudul tina jendela aya kecap bumetah ya, jeung kecap jumeneng dan kecap jumeneng. Kecap-kecap seperti itu nyaeta kecap nu rarangkeun tengah ya. Jadi kata-kata yang seperti itu menggunakan rarangkeun tengah. Rarangkeun tengah aya 3 nyaeta ar, jeung in. Jadi maksudnya rarangkeun tengah itu terbagi menjadi 3. Ada ar, ada ada in. Ada juga al ya, tengah. Nah, sekarang lihat nomor 1 contohnya. Sumedeng. Sumedeng itu dikata sedeng. Sedeng ditambah Nah, di mana taruhnya Nah, taruhnya di sini nih. Sumedeng. Dari kata sedeng ditambah menjadi sumedeng. Ya, kita ulangi lagi nomor 1. Sumedeng sama dengan sedeng ditambah Kita lihat rarangkeun nya masuk ke tengah di sini. Sedeng jadi sumedeng. Nomor 2 ngalocor. Kata dasarnya ngocor ditambah al. Mana alnya? Nah, di sini al ya. Lihat anak panahnya. Kemudian bumetah sama dengan kata betah. Awalnya kata betah ditambah rarangkeun nya di mana? Nah, di sini nih. Ya, jadi bumetah. Tadinya betah jadi bumetah. Jumeneng, kata dasar jeneng ditambah maka nya ada di sini, dimasukin ke sini ya. Perhatikan anak panah ibu yang ibu tunjuk di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ibu geser dulu. Latihan 5. Yuk orang larapkeun, ayo kita terapkan kecap-kecap nu make rarangkeun tengah. Kata-kata yang menggunakan imbuhan tengah dina kalimat. Contoh 1. Contoh ya. Gading ditambah rarangkeun jadi gumanding. Nya di sini. Lihat anak panahnya ya. Gumanding. Gedang nu can asak warnana kawas warna gading. Jadi pepaya yang belum matang warnanya seperti warna gading. Gedang nu can asak disebut gumanding. Nah, pepaya yang belum masak itu disebutnya gumanding. Nomor 1 kita coba balik ditambah ar jadi baralik. Nah, ar-nya ini masuk ke mana? Di sini ar-nya nih ya, di depan B. Balik jadi baralik. Gali kakara balik di sekolah. Artinya gali baru pulang sekolah. Ujang oge kakara balik di sekolah. Ujang juga baru pulang sekolah. Kalimat yang kedua, Gali jeung Ujang kakara baralik di sekolah. Gali dan Ujang baru saja pada pulang dari sekolah. Jadi artinya di sini kata balik itu untuk tunggal ya, bentuk tunggal. Sementara baralik untuk bentuk jamak lebih dari 1 orang. Gali jeung Ujang berarti kan lebih dari 1 orang. Ini menggunakannya baralik. Tapi kalau hanya sendiri gali itu cukup kata balik, atau Ujang aja sendiri disebutnya balik untuk 1 orang. Ngojay ditambah ar jadi ngarojay. Nah, ar-nya masuk ke depan sini nih. Ar tadi ngojay jadi ar, ngarojay. Di walungan aya nu ngojay, di bendungan ada yang sedang berenang. Di walungan loba nu ngarojay. Di bendungan banyak yang sedang berenang. Jadi artinya kalau ngojay hanya untuk 1 orang. Di walungan aya nu ngojay, jadi untuk 1 orang. Sementara ngarojay bisa lebih dari 1 orang, lobaan, banyakan, banyak orang yang sedang ngojay, jadi disebutnya ngarojay. Nomor 3 asak ditambah ar jadi arasak. Nah, di mana ar-nya nih di depan.
Buah di kebun teh geus asak, buah di kebun teh sudah matang. Buah-buahan di kebun teh geus arasak. Nah, yang di atas itu buah, berarti hanya satu saja. Sementara buah-buahan berarti lebih dari satu. Ini kalimatnya kedua. Jadi ingat ya, kata asak hanya untuk satu jenis buah. Tapi kata arasak di sini lebih dari satu buah. Jadi buah-buahan di kebun artinya semua buah yang ada di kebun sudah matang. Nomor 4, lega ditambah ar. Bukan ar nih, harusnya nih al. Lega ditambah al, jadi la lega. Nah, nyusupnya di sini nih al nih, al ya, bukan ar tapi al. Kebonna lega pisan, kebunnya sangat lega. Di padesaan mah kebonna la lega. Nah, jadi di desa-desa kebunnya itu pada lega kene, masih pada lega semuanya. Jadi ini untuk lebih dari satu orang ya. Endah ditambah ar, jadi arendah. Nah, ditaruh depan arnya. Pamandian alam di Garut endah pisan. Jadi pemandangan ya, bukan pemandian ya, lupa ibu. Pemandangan alam di Garut endah pisan, pemandangan alam. Pemandangan alam di Tanah Priangan arendah. Nah, kalau yang kalimat pertama hanya satu kota di Garut endah pisan. Tapi pemandangan yang kalimat kedua di Tanah Priangan. Tanah Priangan artinya di Tatar Sunda semuanya arendah. Jadi lebih dari satu tempat disebutnya arendah, banyak yang indah. Kalau kalimat yang pertama di Garut saja endah pisan. Tapi kalimat yang kedua arendah artinya di semua Tanah Priangan itu indah-indah semua. Demikian ya anak-anakku. Jadi maksudnya rarangkeun itu atau rarangkeun tengah digunakan untuk menyatakan lebih dari satu. Ya, seperti balik untuk satu orang jadi baralik lebih dari satu orang. Ngojay untuk satu orang, ar jadi ngaronjay jadi lebih dari satu orang. Sama, asak hanya untuk satu buah, arasak menjadi lebih dari satu buah. Lega hanya untuk satu saja pemilik kebun nih, lega pisan. Tapi la lega untuk seluruh desa itu la lega. Endah hanya untuk satu wilayah atau satu pemandangan. Tapi kalau arendah untuk semua pemandangan yang tersedia. Nah, di situ maksud dari rarangkeun tengah. Oke, Ibu harap kalian dapat paham ya. Maka Ibu akhiri materi sekarang dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.